Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people of tomorrow. Selamat datang di AMSA Podcast, AMSA Unismu. Jadi pada siang hari ini saya Ide dan tentunya di sini saya tidak sendiri dong teman-teman. Di sini saya ditemani oleh narasumber hebat kita. Mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Baik, jadi perkenalkan saya Muhammad Fadli Abdullah sebagai anggota dari AMSA Unismu juga yang berkesempatan hadir di AMSA Podcast pada hari ini. Betul. Jadi Kak Fadli Abdullah, sarjana kedokteran yang akan membersamai kita nih teman-teman untuk membahas suatu topik yang pastinya tak kalah menariknya dari podcast AMSA sebelum-sebelumnya. Izin Kak, jadi untuk hari ini kita akan membahas sebuah topik yang pastinya menarik ya untuk kita bahas, yaitu mental health. Mungkin di sini juga teman-teman yang sedang menonton podcast ini sudah ada gambaran nih atau sudah tahu sebenarnya mental health itu apa sih? Tapi pada podcast kali ini kita akan membahas secara tuntas yang akan dijelaskan oleh narasumber hebat kita pastinya. Baik Kak, mungkin di sini saya mau bertanya nih yang pertama, sebenarnya apa sih itu Kak mental health? Apa mental health itu? Jadi mental health atau orang bilangnya kesehatan jiwa. Ini memang sekarang lagi marak-maraknya dibahas. Jadi sekarang itu lagi trennya pokoknya sedikit-sedikit mental health. Sampai dibilang si paling mental health lah. Tapi orang tahu nggak sih sebenarnya apa mental health itu? Nah, jadi mental health itu dia adalah bagian dari kesehatan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui dulu, kalau komponen dari kesehatan itu bukan hanya secara fisik saja, tapi itu dia mencakup whole komponen atau komponen secara garis besarnya itu secara holistik itu dia banyak. Misalnya seperti kesehatan fisik, kesehatan psikis, dan kesehatan spiritual. Nah, mental health ini menjadi bagian dari kesehatan itu. Seperti itu. Jadi, mental health ini dia mencakup bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita mengelola psikologis kita, bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana juga kita mengendalikan stres atau mengendalikan sebuah masalah. Nah, jadi mental health ini dia memang cakupannya cukup luas, cukup besar seperti itu. Sehingga eh, cakupan dari mental health ini sendiri yang cukup luas ini akan berpengaruh kepada beberapa aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Karena mental health itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, akan mempengaruhi bagaimana perasaan kita, baik perasaan terhadap diri sendiri maupun perasaan kepada orang lain, misalnya memiliki sifat simpatis atau empati seperti itu. Dan bagaimana cara kita melakukan sebuah kegiatan atau sebuah tindakan atau sebuah aksi itu tentunya dengan pakai pemikiran yang benar-benar kita dalam kondisi sehat secara mental seperti itu sih. Dan orang-orang yang sehat secara kesehatan mental itu orang-orang yang kalau dia punya masalah, dia bisa atasi masalah ini. Dia bisa bekerja dengan baik, dia bisa belajar dengan baik, dia bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dia bisa berkontribusi terhadap kehidupan sosial di sekitarnya seperti itu. Jadi secara garis besarnya kalau bisa dibilang mental health ini adalah basic human right atau kayak hak dasar dari setiap manusia seperti itu. Ya Kak, jadi memang untuk mental health ini sangat penting ya Kak untuk diri kita sendiri. Betul sekali, sangat penting. Nah, baik Kak, pertanyaan kedua saya adalah kenapa kita itu perlu sekali menyadari adanya mental health ini Kak? Apakah memang sepenting itu Kak atau bagaimana Kak? Nah, baik. Jadi, kenapa kita perlu aware terhadap mental health atau kesehatan mental? Menurut dari WHO, 1 dari 8 orang di dunia itu mengalami gangguan mental. Yang dimana itu gangguan mental itu sendiri, kita harus tahu dulu, ini ada yang terbagi menjadi psikotik dan ada yang terbagi menjadi non-psikotik. Jadi kalau psikotik ini yang mungkin bahasa awamnya orang bilang dalam tanda kutip orang gila ya, karena dia mengalami keluhan-keluhan yang misalnya ada waham, ada delusi, ada ilusi, mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Dan ada keluhan yang non-psikotik. Nah, non-psikotik ini yang sebenarnya banyak miss dari masyarakat. Masyarakat sebenarnya banyak salah menilai kalau ternyata non-psikotik itu sebenarnya bagian dari kesehatan mental juga. Ini kayak kecemasan,
depresi, gangguan tidur. Nah, ini termasuk dalam contoh-contoh non psikotik seperti itu. Jadi kenapa perlu kita aware? Karena kesehatan mental sendiri ini saya bisa bilang dia sebagai bongkahan gunung es di dalam samudera yang luas. Jadi yang tampak di permukaan itu hanya bagian kecilnya saja. Mungkin dalam hal di masyarakat yang tampak hanya orang-orang yang dalam tanda kutip tadi gila, yang misalnya jalan di jalan misalnya tidak menggunakan baju dan lain sebagainya. Hanya itu yang tampak, tetapi yang tersembunyi banyak di masyarakat itu adalah yang non psikotik tadi, orang-orang dengan kecemasan, orang-orang dengan depresi. Nah, itu semua yang tersembunyi sehingga penting sekali buat kita mengetahui mengenai mental health ini, karena mental health itu sendiri dikatakan orang mengalami mental illness atau state mentalnya terganggu, itu kita nilai dari produktivitas keseharian yang hilang. Jadi kan misalnya kalau misalnya orang sakit, kalau orang sakit itu semakin parah penyakit itu kita nilai berdasarkan dari angka mortalitas. Semakin banyak menyebabkan kematian, maka penyakit ini dianggap parah. Nah, kalau mental illness, seberapa besar produktivitas kegiatan sehari-harinya itu yang hilang. Maka ini menjadi indikator mental illness. Seperti itu. Jadi memang benar-benar penting sekali. Misalnya begini, ada seseorang yang mengalami gangguan cemas, dia pasti akan sulit tidur, tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa fokus, tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja karena ada kecemasan di dalam dirinya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Jadi memang mental health itu sepenting itu karena akan mengganggu produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, ini nih Kak, kan sekarang kita sudah berada di masa milenial nih. Nah, apakah memang begitu pentingnya mental health ini Mental health. untuk masa sekarang ini Kak? Di masa milenial sekarang, kalau saya bisa bilang emang cukup penting ya mental health, karena dengan adanya teknologi yang cukup tinggi, maka semua itu serba mudah untuk kita dapatkan. Berbagai informasi, berbagai semuanya itu pokoknya gampang untuk kita dapatkan seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui kalau mental health, kesehatan mental seseorang itu dia dipengaruhi dari dua faktor. Kalau menurut saya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau dari faktor internal ini faktor dari dirinya, misalnya bagaimana cara dia menghadapi sebuah masalah, bagaimana dia mengelola emosinya, kemudian bagaimana dia bersikap terhadap dirinya. Jadi ada yang disebut namanya itu self-loathing. Jadi self-loathing itu misalnya seseorang cenderung menyalahkan dirinya, cenderung seperti bisa dibilang tidak bersyukur, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Itu kemudian hal-hal kecil yang kemudian membangun kesehatan mental seseorang itu menjadi tidak baik begitu. Dan ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dari keluarga, dari kerabat, dari orang-orang terdekat lah. Contohnya misalnya ada bullying, atau misalnya ada tekanan dari keluarga, tekanan dari tempat kerja, tekanan dari orang-orang sekitar, seperti itu. Nah, faktor-faktor resiko ini bisa terjadi di setiap fase kehidupan. Jadi mental health ini penting di kita aware di masa milenial sekarang itu sejak dini, sejak dari masih anak-anak hingga dia remaja, hingga dia dewasa sampai hingga dia tua. Sepenting itu di setiap fase kehidupan itu kita harus aware terhadap mental health. Nah, apalagi semua faktor-faktor risiko tadi yang sudah saya sebutkan, internal, eksternal, ini akan mempengaruhi di semua fase kehidupan, mulai dari anak-anak sampai lansia. Tetapi jika dia mengenai di usia-usia anak-anak hingga remaja, ini merupakan hal yang krusial atau hal yang sebenarnya perlu kita aware lebih lagi dibandingkan misalnya dengan orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Karena kenapa? Karena jika mental seseorang itu terganggu dari dia usia dini, itu akan seperti bom waktu yang lama-kelamaan bom waktu ini bisa meledak seperti itu. Jadi dia semakin tidak menyadari kalau misalnya kesehatan mentalnya itu semakin terganggu hingga akhirnya dia tumbuh menjadi kepribadian misalnya yang pemarah, tidak bisa mengontrol emosi dan lain sebagainya seperti itu. Makanya memang di masa milenial ini sangat penting itu sebenarnya kesehatan mental untuk remaja, karena di fase itu sebenarnya remaja itu dia akan mengembangkan potensi dirinya, akan memahami kepribadian dirinya,
akan memahami cara dia kontrol emosi, sehingga apabila ada faktor resiko atau tekanan di fase ini, maka itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dari eh, remaja tersebut seperti itu. Ya Kak, jadi memang ada perbedaan antara mental health yang didapatkan oleh masa remaja dan masa lansia juga ya Kak. Betul. Kemudian ini Kak, kan kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita akan terus bertumbuh nih Kak. Nah itu tadi yang dua faktor yang Kakak sebutkan, ada faktor internal dan faktor eksternalnya, baik itu faktor dari keluarga, lingkungannya. Nah tapi kan kita juga sebagai manusia sosial ya Kak ya, yang pastinya membutuhkan orang-orang di sekitar kita, membutuhkan teman-teman. Nah bagaimana caranya kita menyikapi hal ini Kak? Jadi bagaimana sih cara kita menyikapi hal ini? Jadi kalau dari saya, beberapa hal sebenarnya yang menjadi tekanan itu, misalnya tekanan dari diri sendiri juga pertama. Bagaimana itu tadi, bagaimana cara kita mengontrol emosi. Nah ini sebenarnya yang perlu kita bisa pelajari. Jadi setiap orang itu kan punya kepribadian, punya cara mengelola sebuah masalah terhadap dirinya sendiri. Ini yang sebenarnya perlu diajari dari masa anak-anak. Jadi mungkin ada mainan-mainan atau ada tindakan-tindakan yang misalnya bisa membangun kepribadian anak menjadi lebih baik. Misalnya begini, contohnya kalau dia sering mendapat perlakuan tidak baik, dia sering misalnya mendapat tindakan kekerasan di area rumah, dalam rumah, apakah kira-kira dia akan tumbuh menjadi anak yang baik? Tentunya kemungkinan besar dia tidak akan, mungkin akan lebih menjadi pembangkang dan lain sebagainya. Sehingga memang dari masa anak-anak itu peran orang tua juga itu penting untuk membentuk karakter anak, sehingga nanti pas dia dewasa itu dia tumbuh dengan menjadi kepribadian yang lebih baik. Kepribadian di sini dalam maksud misalnya kalau ada masalah dia bisa hadapi masalah itu dengan dirinya sendiri. Kalaupun dia butuh bantuan orang lain, dia bisa minta ke orang-orang terdekatnya dengan cara yang baik juga, seperti itu. Kemudian di masa sekarang, di masa milenial juga ini, selain tekanan dari orang-orang sekitar, itu tadi karena teknologi yang semakin canggih seperti adanya sosial media, maka dengan informasi yang bisa kita dapatkan, maka ini akan menjadi tekanan juga. Karena kenapa, di sosial media itu semua bisa kita dapatkan informasinya mengenai hal yang buruk, hal yang baik. Nah ini kalau misalnya kita tidak tanggapi dengan baik, maka ini bisa menjadi salah satu batu yang akan menghambat kesehatan mental kita, seperti itu. Oke, benar. Jadi memang peran orang tua di sini pada saat anak-anaknya masih dalam usia yang balita mungkin atau mungkin sudah belasan tahun itu Betul. sangat diperlukan ya. Betul sekali. Nah, kemudian tadi juga sudah dibahas tadi oleh Kak Fadli mengenai sosial media. Sosial media yang pastinya berperan penting untuk mental health kita. Oke Kak. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah masalah mental health ini apabila terus berkembang, tidak dilakukan sebuah tidak dilakukan sebuah tindakan, ya pasti akan cenderung membuat masa depan kita semakin tidak terarah. Betul sekali. Nah, bagaimana nih Kak, kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi hal tersebut? Iya. Jadi cenderung ya orang dengan gangguan mental, apalagi yang non psikotik, yang misalnya dia dalam kondisi sadar, cuman misalnya dia mengalami depresi. Depresi itu kan dia mengalami sebuah kesedihan yang sangat dirasakan luar biasa sedihnya, seperti itu. Dan begitu juga kecemasan, dia cemas sekali. Jadi memang orang-orang dengan gangguan mental itu mereka sebenarnya butuh bantuan. Tetapi karena misalnya mereka tidak percaya diri, misalnya seperti ini, seseorang ada masalah nih, ada stres misalnya terhadap pekerjaan atau pelajaran, dia curhat nih sama temannya, kayak aku ada masalah nih, aku mau cerita sampai nangis-nangis. Nah, dapat respon lah dari si teman, lebay banget sih, gini aja nangis, gini aja lebay. Atau bukan diceritain sama misalnya temannya, si itu nangis-nangis cuman misalnya gara-gara masalah pekerjaan, gara-gara masalah tugas nih. Akhirnya dia jadi memendam sendiri. Jadinya dia kayak, daripada saya cerita mending saya pendam. Jadinya dia yang butuh pertolongan, dia urungkan niatnya untuk meminta pertolongan, seperti itu, karena adanya faktor-faktor tadi. Akhirnya semakin lama dia pendamlah rasa sakit ini, sehingga lama kelamaan dia akan melakukan hal untuk menghilangkan rasa sakitnya.
rasa sakit yang seperti apa dia lakukan untuk menghilangkan. Misalnya dia mulai menyayat-nyayat, kayak ini hal yang paling kecil ya, misalnya dia mulai dari menyayat-menyayat lengannya, misalnya lengan atas dulu, nanti lama-lama turun ke lengan bawah, semakin disayat, nanti kalau udah full di lengan kanan, lengan kiri, lama-lama bisa jadi ke leher. Jadi dari hal-hal yang kecil yang untuk mengurangi rasa sakit ini lama-kelamaan akan menjadi hal-hal besar yang kemudian itu dapat menimbulkan dampak yang luar biasa. Salah satunya mungkin dia bisa sampai bunuh diri, iya kayak suicide ya, kayak gitu. Nah, jadi makanya memang perlu sekali kita bentengi diri kita dengan hal-hal yang baik. Bagaimana misalnya eh, kalau kita ada masalah, apa misalnya kita ada stres terhadap sesuatu, kita harus cari orang yang support kita. Jadi dalam kehidupan itu pasti kita butuh kerabat kan, butuh support system kan, baik itu keluarga, baik itu sahabat atau pacar, suami, doi dan lain sebagainya. Itu kita sangat butuh sekali support system. Nah, kita cari orang-orang yang kira-kira support kita ini, entah keluarga, entah sahabat. Nah, kita cerita ke mereka. Jadi sepenting itu kita punya teman yang benar-benar bisa support kita di saat susah dan di saat senang. Selalu Seperti ada itu. sampai Yang selalu sekarang. ada pokoknya di dalam Betul. kondisi state mental apapun dia selalu ada kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dengan bercerita dengan teman ini misalnya tidak mendapatkan solusi yang baik, nah ini bisa kita seek for help dari psikologi. Nah, ini yang terkesan di masyarakat juga, kalau misalnya kita ke psikologi atau misalnya kita ke psikiater ya langsung dibilang, "Oh, ini gila nih. Ini Langsung ada," dijudge. langsung dijudge, dibilang gila, ada masalah mental nih. Padahal sebenarnya orang ke psikologi itu bisa konsultasi banyak hal. Selain bisa mengenai kesehatan mental, bisa curhat juga biar dapat solusi masalahnya, bisa juga kita mengetahui kepribadian kita bagaimana, bagaimana kira-kira kita misalnya nih ada sebuah cita-cita bingung, kita bisa ke psikologi untuk kira-kira saya cocoknya bakatku jadi apa. Itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan kalau kita ke psikologi gitu. Nah, kalau misalnya dengan ke psikologi belum dapat hal yang kita mau, atau misalnya sudah sampai tahap di mana kira-kira saya butuh obat nih, ya udah kita ke psikiatri dengan bantuan psikiatri yang lebih expert lagi seperti itu. Jadi memang tahap-tahapan ini tuh yang sebenarnya simpel tapi nggak semua orang bisa lakukan seperti itu, karena itu tadi sebenarnya banyak hal dari lingkungan, banyak tekanan, banyak pressure dari orang-orang sekitar sehingga mengurunkan niatnya untuk mencoba mencari pertolongan seperti itu. Betul. Nah, ini nih Kak, saya tadi tertarik ya dengan salah satu contoh yang Kak Fadli kasih, yaitu misalnya kalau ada seseorang yang lagi mengalami kesehatan mental health, terus dia misalnya nih, tugas. Tugas. Dia kan kita kan biasanya wah tugas aku terlalu banyak, jadi aku harus Betul, betul, gimana, betul. harus gimana. Nah, tapi malah tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Dia kan mengharapkan temannya mungkin mengatakan oh lebih baik kamu seperti So, ini, iya, iya, tapi betul. malah Dijudge. dijudge seperti Iya. itu. Nah, ini nih kayak mau saya tanyakan, bagaimana caranya kita atau peranannya kita terhadap orang yang mengalami kesehatan mental health ini, Kak? Iya, jadi sebagai sahabat yang baik begitu Betul ya. sekali, Kak. Jadi kiat-kiatnya sih kalau dari saya yang pertama, kalau ada kita punya teman, baik teman, kalau saya sih pribadi baik teman dekat maupun teman yang misalnya kurang dekat tapi masih bisa dibilang teman. Kalau misalnya dia mengalami perubahan sikap yang tadinya ceria, moodnya bagus, selalu tersenyum, tiba-tiba jadi murung, tiba-tiba kok jadi suka menyendiri, tiba-tiba kok jadi suka sedih. Coba dekati dia, tanya kayak ada masalah apa. Jadi yang pertama kita lakukan adalah listen, kita dengarkan keluh kesahnya mereka, kita tanyakan ada keluhan apa. Kalau mau cerita bisa sama aku nanti bisa jaga privasinya. Jadi dia merasa kayak ada yang orang bisa approach dia, ada orang yang bisa bantu dia, seperti itu. Jadi kita cukup dengarkan saja. Kita cukup dengarkan keluh kesah, karena biasanya orang seperti itu dia hanya butuh didengarkan. Kalau misalnya dia bilangnya, kalau menurut kamu gimana ini, sarannya gimana, baru kita beri masukan, baru kita beri saran. Oh bagusnya seperti ini, bagusnya seperti itu. Jadi ada tahap-tahapannya seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia tidak mau, misalnya atau dia tidak mau bercerita, kita dampingi atau kita tanya, kamu mau ndak sama saya ke psikolog atau ke psikiater. Jadi kalau dia ndak nyaman cerita sama kita ajak dia ke psikolog atau psikiater. Setidaknya kita dampingi
Seperti itu. Jadi sebenarnya tugasnya tidak berat ya. Jadi cukup kita dampingi saja, kita antar dia untuk, karena biasanya orang ke psikolog atau ke psikiater itu mereka berpikir ribuan kali, tidak akan langsung saat itu juga akan langsung datang, pasti butuh proses yang panjang untuk benar-benar mereka datang ke psikolog atau ke psikiater. Jadi kalau ada orang yang bisa dampingi mereka, setidaknya mereka lebih lega, lebih oh ada yang bisa temani saya nih, kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa cerita ke kita, setidaknya cerita ke ahli seperti psikolog atau psikiater kayak gitu. Jadi yang saya rangkum tadi ada 3 tahapan ya yang Iya. bisa kita lakukan: Hmm. mendengarkan, Hmm. memberi solusi apabila orangnya sudah terbuka dengan Terbuka, kita, betul dan sekali. yang ketiga adalah kita menemani Iya. orang tersebut. Dan memang betul adanya bahwa ketika kita sedang mengalami suatu masalah, apalagi masalah kesehatan kita sendiri, kalau misalnya ada orang yang mau menemani kita dari kita sakit maupun sudah sembuh seperti itu, akan sangat plong rasanya, Kak. Iya, betul Masih sekali. ada yang memperhatikan kita. Iya, betul ternyata sekali. seperti itu. Kita kan diperhatikan hal-hal kecil saja pasti nyaman kan, apalagi yang benar-benar bisa memahami, yang bisa membantu kita melewati fase-fase masalah ini hingga masa sulit hingga benar-benar terselesaikan kan, kayak gitu. Itu sih, Kak, sangat penting ya. Dan memang permasalahannya adalah ketika masalah mental health ini kita sepelekan, kita tidak memperhatikan, kita tidak melakukan sebuah perlakuan sehingga bisa mengalami suatu masalah yang lebih besar lagi. Betul sekali. Iya, seperti itu. Iya. Dari Kak Fadli masih ada yang ingin? Mungkin sedikit saja. Jadi memang masalah itu kita tidak bisa hindari dalam setiap fase kehidupan, mulai dari kita anak-anak sampai kita dewasa sampai kita tua. Masalah itu akan selalu ada. Kita hanya perlu hadapi dia, dan tapi bagaimana juga kita harus pikirkan dalam menghadapi masalah itu biar kondisi mental kita nggak terganggu. Nah itu tadi dengan beberapa kiat-kiat itu. Kalau misalnya kita nggak bisa kelola masalah ya, atau kelola stres kita bisa sharing ke orang lain, minta solusi, minta pendapat. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah kalau kita individu masing-masing yang pasti harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak bisa kita lupakan, karena dukungan spiritual itu sepenting itu. Seberat apapun masalahmu, pasti Allah itu bisa bantu. Membolak-balikan saja bumi, mengubah siang jadi malam bisa, apalagi dengan mengubah nasib atau takdir atau masalah dari seseorang, pasti Allah bisa. Jadi tetap berdoa, tetap sholat, pokoknya lakukan hal-hal spiritual yang mendekatkan dirimu sama Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Jadi berdoa, berusaha dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua akan terjaga ya, Kak. Betul sekali. Yap, mungkin untuk Amsa podcast kita pada siang hari ini sudah selesai ya, Kak ya. Iya. Dari beberapa tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada narasumber hebat kita, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kiranya mungkin merasakan, wah saya berada di posisi seperti ini. Betul mungkin bisa membantu ya teman-teman semua. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dari kami berdua. Kalau misalnya ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, positifnya silahkan teman-teman ambil, negatifnya silahkan dibuang jauh-jauh ya, Kak ya. Iya, betul sekali. Yap. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Fadli yang Makasih juga Ide. Ya, yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya koas, tapi masih sempat untuk bersama kita membahas suatu topik yang pastinya menarik dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin akhir kata dari saya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Viva Amsa. Dadah.